Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fasyam Mulia Aziz dengan NPM 250011082. Di sini saya akan melakukan tindakan BLS atau Basic Life Support terhadap pasien yang dalam kondisi keadaan yang kritis dan perlu bantuan. Misalnya ketika kita sedang berjalan, ketika kita melihat seorang pasien yang terkapar di kondisi keramaian, apa yang kita harus lakukan ketika melihat pasien seperti itu, ketika dia tiba-tiba terjatuh atau misalnya sudah terkapar di dalam tanah, di bawah tanah. Yang pertama adalah kita harus mengecek dulu kondisi pasien dengan cara menepuk dan juga menyampaikan untuk kita bisa tahu kalau misalnya pasien itu bisa merasakan suara dari apa yang kita bilang. Di sini pertama kita tepuk-tepuk rangsangan fisik pada pasien untuk apakah dia terasa apakah tangan saya terasa pada dia, apakah ada reaksi kepada dia pasiennya pada orang yang terjatuh itu. Jika tidak, kita juga bisa memanggil namanya. Pak, halo Pak, boleh tahu namanya siapa Pak? Ataupun kita bisa memberikan rangsangan berupa fisik atau rangsangan nyeri seperti misalnya mengitukan kepalanya ataupun menggerakkan tangannya untuk menggetarkan apakah dia sadar atau tidak. Jika masih tidak sadar, kita juga cek juga pernapasan dia, apakah dia masih bisa bernafas atau tidaknya, dengan cara mendengarkan hembusan nafas dia. Dan jika masih bisa bernapas, kita juga mengecek arteri di bagian lehernya, karotiroidnya, di bagian sini ataupun sini di leher. Jika teraba dan terasa beberapa denyut dari arterinya, nadi dari arterinya sekitar 1-10 detik, kita periksa apakah ada atau tidaknya. Jika ada, kita lanjut untuk melakukan langkah selanjutnya, yaitu memberikan bantuan berupa langkah berikutnya, yaitu adalah menghitungkan dadanya untuk memompa apakah dia bisa bernapas dengan teratur dengan cara menggenggam jari tangan kanan ataupun tangan kiri, lalu letakkan pada dada, terutama pada sela-sela ini dada di tengah-tengah, lalu bungkukan dan jatuhkan secara perlahan ke dada pasien dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jika sudah, kita cek lagi arteri karotiroidnya, apakah ada reaksi atau tidak. Jika ada reaksi tapi tidak terlalu signifikan, kita coba lagi dengan percobaan pertama itu 1-10, percobaan kedua 1-20, dan percobaan ketiga 1-30. Oke, jika memang sudah dilakukan, dicoba dan sudah memberikan pertolongan pertama, jika memang kesulitan dan butuh perawatan medis yang lebih lanjut, kita juga bisa menelpon 199 atau 911 untuk bisa membantu ataupun bisa menangani masalah orang yang tergeletak di tanah ini.
Dan juga untuk mohon maaf sebelumnya, untuk saat pemeriksaan kalau bisa ketika dia tergeletak, kita harus amankan dulu tubuh dia dalam kondisi tanah yang datar, rata, dan tidak ada yang terlalu mengganggu pada posisi pasien ataupun orang yang tergeletak ini. Jadi sebelum melakukan yang namanya itu pemompaan, kita juga harus mengecek lingkungan sekitarnya juga. Oke. Setelah itu, jika kita sudah melakukan segala macam halnya, langkah terakhir juga kita bisa dengan cara melakukan dengan alat pernapasan berupa seperti pompa untuk bernapas saat darurat. Di sini yang pertama kita tengahkan dulu rahang pasien agar bisa memudahkan kita memasangkan alat pernapasan itu dengan cara menarik kepala rahang pasien sampai ke atas ini dan membuka mulut pasien orang yang terkabarnya. Lalu setelah itu ya memasangkan alat ini dengan seperti ini posisinya, dan kalau bisa itu video. Oke. Jadi selanjutnya ketika pasien sudah posisi dalam seperti ini, kita memasangkan alatnya dan harus sampai tidak ada celah ataupun ruang yang terbuka agar udara benar-benar masuk ke dalam pernapasan pasien. Oke. Dengan beberapa kali ini sekitar 1-10 kali ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jika alat ini sudah berhasil dipasang dan juga sudah dilakukan, langkah selanjutnya adalah kembali mengecek arteri kortiroidnya lagi. Apakah ada perubahan yang signifikan atau tidak dari pasien? Jika ada dan tiba-tiba pasien sadar, maka alhamdulillah. Jika tidak, maka kita akan menyerahkan diri ke pihak yang pihak medis yang akan datang membantu untuk pemeriksaan selanjutnya untuk menangani pasien ataupun orang yang terpapar ini. Nah, jika sudah seperti itu, kita sudah melakukan berbagai cara, dengan cara tadi di pompa dadanya, terus juga kita juga mengecek arteri kortiroidnya dan juga kita memasangkan alat pernapasan bantuan. Kita juga sudah menelpon juga bal bantuan. Kita tinggal menunggu bal bantuan yang akan datang dengan kita membantu pasien untuk memindahkan posisinya ke recovery position, di mana recovery position tuh dia itu posisinya itu seperti sedang tidur tapi terbalik. Maksudnya seperti apa? Jadi satu kaki itu dinaikkan ke atas, lalu posisi pasien berbaring dan satu tangannya di samping seperti ini, agar bisa terlihat pasien dan juga memang agar untuk pernapasannya bisa jalan untuk menetralisir adanya ya itulah intinya adalah pokoknya. Jadi setelah seperti itu mungkin saya bisa mengakhiri saja gimana itulah cara pertama kita untuk menolong seseorang untuk melakukan tindakan sebelum akhirnya akan nanti ditangani oleh pihak yang medis yang lebih ini di rumah sakit ataupun apapun.
Oleh karena itu untuk basic life support saya akhiri saja di sini. Alhamdulillah, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.